Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang urgensi PHBS atau pola hidup bersih dan sehat yang menjadi tren akhir-akhir ini karena adanya wabah corona. Akan tetapi sebenarnya PHBS itu menjadi penting dan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita jauh sebelum adanya wabah. Materi ini disarikan dari Train of Trainer yang diselenggarakan YTA, Yayasan Toyota Astra, pada tanggal 26-27 September 2019 yang lalu di Pati. Yang dibahas adalah 3 hal tentang MCU, Medical Check Up, kemudian PHBS, dan gizi seimbang. Pada pemeriksaan MCU yang dilaksanakan oleh Yayasan Toyota Astra, ditemukan separuh lebih, ya 59%, itu normal dengan catatan mulai dari berat badan, permasalahan gigi, kemudian tes laboratorium, telinga, hidung, tenggorokan, mata, hati dan paru-paru, tekanan darah, dan lain-lain. Ini menjadi keprihatinan. Kemudian juga di berat badan yang di bawah normal itu agak tinggi, 37,84%. Kemudian yang kelebihan berat badan ringan 4,91%, sedang juga sama, dan juga bahkan yang berat. Kemudian mulai ditemukan tekanan darah, ya, permasalahannya pada remaja. Ini disebabkan karena gaya hidup tidak sehat, juga faktor risiko lain. Kemudian kalau tentang Garjas atau tes kesegaran jasmani, memang rata-rata ini di atas passing grade, mulai dari pull up, sit up, push up, dan shuttle run. Nah, yang menjadi penyebab kegagalan MCU adalah anggapan tes kesehatan hanya formalitas saja, padahal tidak, ya. Kemudian tidak tahu apa yang diteskan, mulai dari tes fisik, tes laboratorium, dan kesegaran jasmani, banyak yang tidak tahu. Dan juga tidak punya rencana tindakan dan persiapan diri. Pengertian sehat, ya, selain secara fisik, yaitu seluruh fungsi fisiologi tubuh berjalan normal, itu juga terciptanya keseimbangan jiwa yang dinamis dan tidak monoton. Dan juga penting secara spiritual, kesadaran akan penerimaan dan rasa bersyukur terhadap kehidupan. Keseimbangan antara 3 hal ini sangat penting. Nah, rekomendasinya tentu saja harus ada pola hidup bersih dan sehat ataupun gaya hidup sehat yang akan kita uraikan pada tayangan berikut ini. Yang pertama tentang stop merokok, karena bahayanya sudah sangat jelas. Ada penyakit paru-paru, impotensi dan gangguan organ reproduksi, penyakit lambung, dan risiko stroke karena banyaknya zat kimia berbahaya pada rokok. Baik rokok yang biasa, hisap, maupun yang elektrik. Ini juga sama berbahayanya. Dan kalau bisa berhenti merokok dalam hitungan 5 tahun, maka manfaatnya adalah risiko stroke menurun pada level yang sama seperti orang tidak pernah merokok. Begitu juga ketika berhenti merokok 10 tahun, itu risiko kanker paru-paru berkurang setengahnya. Bahkan kalau 15 tahun berhenti merokok, itu semua penyebab mortalitas atau kematian dan risiko penyakit jantung koroner menurun pada level yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok. Yang kedua, pola hidup bersih dan sehat adalah istirahat yang cukup, karena kebutuhan dasar tubuh kita itu butuh istirahat. Istirahat juga membuat tubuh menjadi lebih segar, ya. Kemudian jika bisa istirahat 6 jam setiap harinya, itu akan membuat rileks anggota badan kita. Tidur yang cukup akan berdampak pada fungsi otak, kontrol emosi, kesehatan fisik atau kebugaran, juga memori dan kontrol badan. Sedangkan ancaman kalau kurang tidur atau suka bergadang itu bisa hilang konsentrasi saat belajar, memperburuk kondisi kesehatan tubuh, kulit terlihat lebih tua, hilang fokus saat berkendara, munculnya obesitas, stres yang meningkat, dan sering lupa.
Kemudian yang ketiga, olahraga yang cukup, karena olahraga itu manfaatnya agar tubuh sehat, meningkatkan daya tahan tubuh, peredaran darah lancar, dan pembakaran lemak tubuh sehingga berat badan normal. Manfaat aktivitas fisik pada remaja selain meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan otot sistem saraf, juga mempertahankan dan mengontrol berat badan, membantu dalam perkembangan kehidupan sosial remaja, percaya diri dan interaksi sosial, menjauhkan dari tingkah laku yang tidak baik bagi kesehatan seperti merokok dan alkohol, meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan, meningkatkan kreativitas, produktivitas dan prestasi akademik, meningkatkan kemampuan dan keterampilan tubuh, serta meningkatkan proses pemadatan tulang. Sedangkan yang keempat adalah kebersihan diri, yaitu cuci tangan, karena tangan merupakan media penularan kuman. Cuci tangan usahakan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian rekomendasinya, hal-hal yang bisa dapat dikontrol, lakukanlah seperti istirahat yang cukup, kemudian berhenti dari merokok, pola makan yang sehat, yang bagus, serta aktivitas olahraga yang cukup. Kemudian yang tidak dapat dikontrol seperti usia, jenis kelamin, genetik, dan stres, maka ini diatasi dengan pikiran yang rileks, jiwa yang tenang, agar terhindar dari darah tinggi atau hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, penyakit jantung koroner, stroke, dan juga penyakit ginjal kronis. Kemudian beralih ke masalah gizi, ya, mulai ditemukan pada para remaja itu kurang zat besi, kurang tinggi badan atau stunting, kurang energi kronis atau kurus, dan bahkan obesitas. Dan survei dari Riskesdas tahun 2018 ternyata 1 dari 4 remaja itu adalah perokok. Kemudian juga temuan bahwa remaja makan sayur setiap hari hanya 7%, yang terjerat narkoba sudah ada 5%. Begitu juga dari CNN tahun 2015, ternyata jumlah jam rata-rata bermain gadget anak remaja itu 6,5 sampai 8 jam per hari, sehingga aktivitas fisik berkurang. Maka di MCU mulai ditemukan hipertensi, gangguan fungsi hati, dan lain sebagainya. Maka para remaja harus menyadari, mengetahui tentang kebutuhan gizi seimbang, yaitu dengan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, berat badan ideal, ini semua harus dijaga. Dengan pola makan, sumber lemak itu yang paling sedikit, baru kemudian protein, kemudian sumber vitamin dan mineral, buah-buahan, sayur, dan lain sebagainya, karbohidrat, dan yang tidak kalah penting adalah air minum atau air putih. Kebutuhan gizi yang berlebih itu akan menyebabkan kelebihan berat badan dan selanjutnya menyebabkan penyakit degeneratif, misalkan diabetes mellitus, penyakit jantung, hipertensi, kanker, dislipidemia, dan juga penyakit hati. Sedangkan kalau kurang kebutuhan gizi, berat badan kurang, maka dampaknya bisa ke penyakit infeksi, yaitu saluran pernafasan, cacar air, herpes, infeksi saluran pencernaan. Maka perhatikan sumber zat gizi mulai dari karbohidrat kompleks, karbohidrat sederhana, protein hewani, protein nabati, sayuran dan buah-buahan, semuanya harus dicukupi secara seimbang. Maka pesan gizi seimbang, remaja secara fisik terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, mulai berfungsi dan berkembangnya organ-organ reproduksi, remaja dituntut mencapai prestasi belajar yang tinggi, dan umumnya para remaja melakukan aktivitas fisik lebih tinggi dibandingkan usia lainnya. Maka pesan gizi seimbang yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan setiap kali makan, banyak makan sayur dan buah. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi baik hewani maupun nabati. Kemudian biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, tidak hanya nasi saja. Dan batasi konsumsi makanan yang manis, asin, dan berlemak. Kemudian yang keenam, biasakan sarapan, minum air yang cukup, dan membaca label kemasan pangan. Serta cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan
normal. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi perhatian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.